Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kita sudah sampai pada sesi 19, yaitu Kitab Keluaran, dengan tema Tabernakel. Sesi kita dengan Kitab Keluaran mungkin tinggal 2 kali atau 3 kali lagi selesai. Nah, kemudian akan kita lanjutkan dengan kitab berikutnya. Jadi kita belajar Alkitab ini tidak per ayat benar-benar, disisir per ayat, tapi topik penting yang kita bahas, supaya waktunya tidak habis ya. Nanti kita akan tahu yang dimaksud. Untuk itu mari kita siapkan hati, mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, malam ini kami kembali berkumpul, bersekutu, belajar firman Tuhan, firman kebenaran. Biarlah dari hari ke hari, ayat demi ayat, topik demi topik, menjadikan kita lebih mengerti, sehingga iman timbul karenanya. Semua kita diberkati, dicerahkan pikirannya, agar kita semua benar-benar berubah, seturut kehendak Tuhan. Mohon berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, jadi sesi 19 Kitab Keluaran, Tabernakel. Bapak Ibu sekalian, tabernakel itu adalah istilah yang diambil dari Vulgata. Vulgata itu adalah Alkitab terjemahan bahasa Latin yang sering dipakai oleh saudara kita umat Katolik, ya. Yaitu di situ ada istilah tabernakulum, sehingga dipakai kata tabernacle. Kalau dalam bahasa Inggris tabernacle, ya. Nah, jadi istilahnya ada di sana. Di Alkitab kalau dicari tidak ada, ya. Sedangkan dalam Alkitab Ibrani dipakai kata Ohel Moed. Artinya adalah kemah pertemuan. Nah, Bapak Ibu kalau baca Alkitab itu ada terjemahannya kemah pertemuan. Atau hamiskan. H itu definite article, artinya the. Miskan. Miskan itu artinya kemah. Jadi hamiskan artinya kemah itu. Artinya sebenarnya adalah tempat tinggal. Kemah itu tempat tinggal, ya. Tempat tinggal sementara. Karena kemah itu adalah ciri orang-orang yang nomaden. Nomaden itu hidup berpindah-pindah, makanya membuat kemah. Bukan membangun rumah yang permanen, kemah, ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi tabernakel itu artinya kemah yang menjadi lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel selama perjalanan di padang pasir. Ya. Coba kita baca kitab Keluaran pasal 25 ayat 8 sampai 9. Keluaran pasal 25 ayat 8 sampai 9. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Tempat kudus nih. Ayat 9-nya, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci. Tabernakel ini disebut juga kemah suci. Dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Perintah Tuhan ini. Perintah Tuhan itu sampai detail loh. Alat-alatnya, apa saja yang diperlukan untuk membuat tabernakel, semua rinci ditulis di Alkitab. Jadi tabernakel menjadi tempat di mana Allah bicara dengan Musa face to face. Muka dengan muka istilahnya. Tentu saja tidak seperti manusia muka dengan muka, ini istilah ya. Maksudnya langsung bicara dengan Musa. Seperti seorang teman. Keluaran 33 ayat 11 itu. Keluaran 33 ayatnya yang ke-11.
Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Seperti seorang teman bicaranya Allah dengan Musa. Allah bertemu dengan Musa sebagai juru bicara bangsa Israel, dan juga bertemu dengan bangsa Israel di depan pintu tabernakel. Itu Keluaran 29 ayat 42 sampai 43 ya. Ini ilustrasi gambar tabernakel nih di sebelah kanan ini, Bapak Ibu. Jadi ada pagar yang mengelilingi, kemudian ada kemahnya, di depannya ada ceritanya ini, di paling depan ini korban bakaran di situ ya. Ini pembasuhan yang di tengah dan seterusnya, nanti ada detailnya ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Dalam kondisi khusus ini kan kondisi sangat khusus nih bangsa Israel. Yaitu dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, Kanaan. Negeri yang penuh madu dan susunya, kan begitu. Dalam kondisi khusus ini di gurun pasir, Allah bertabernakel atau berkemah di tengah-tengah umatnya. Jadi Allah hadir di tengah-tengah umatnya melalui apa yang disebut tabernakel. Ya. Dalam kasus ini konteksnya adalah Allah tinggal untuk sementara waktu di kemah ini untuk maksud tertentu yang sangat khusus, yaitu menjamin bangsa Israel akan sampai ke Kanaan dengan aman. Ya. Salomo mengerti sekali hal ini. Coba kita baca 1 Raja-Raja 8 ayat 27. 1 Raja-Raja 8 ayatnya yang ke-27. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Salomo tahu loh, Salomo membuat rumah Tuhan, bait Allah. Tapi Salomo mengerti bahwa Allah tidak mungkin hadir hanya di bait Allah situ. Karena langit di atas segala langit juga rumah Tuhan. Jadi ini suatu istilah ya, Tuhan hadir itu. Bukan Tuhan hadirnya di situ saja gitu. Kan Tuhan maha hadir. Ya. Jadi tabernakel ini tidak permanen karena bentuknya kemah. Bangsa Israel setiap sampai pada satu tempat berkemah, dirangkai lagi tabernakelnya. Tapi ketika melanjutkan perjalanan, dibereskan lagi, dilipat-lipat, dibawa lagi rame-rame. Jadi pindah-pindah terus tabernakel ini. Dibawa terus selama bangsa Israel belum sampai masuk ke tanah perjanjian. Apa benar begitu? Coba kita baca Keluaran 25 ayat 31. Keluaran 25 ayatnya yang ke-31. Oh, sorry. Keluaran 25, pasal 25 sampai pasal 31. Bapak Ibu kalau membaca 25 minus 31 itu artinya pasal 25 sampai pasal 31. Kalau mau lengkapnya ya. Dan 35 sampai 40. Jadi sebenarnya tentang tabernakel ini dari pasal 25 sampai pasal 40. Semuanya tentang tabernakel. Ya. Jadi panjang sekali, 15 pasal. Ya. Oke. Di Bilangan 9 ayat 15 sampai 23. Di situ ditekankan bahwa tabernakel sangat penting karena merupakan lambang kehadiran Tuhan. Awan dan api mengindikasikan bahwa Tuhan hadir. Bentuknya awan dan api. Ya. Oke. Loh, kok kembali lagi? Oke. Ini adalah sketsa tabernakel. Diperkirakan tahunnya adalah 1450 sebelum Masehi. Jadi kira-kira memang tahunnya sekitar itu. Karena apa?
karena bangsa Israel keluar dari Mesir kan sekitar 1400 sebelum Masehi. Ya. Jadi memang 1440 mungkin ya. Jadi ini ada apa? Penutupnya di pintu depan. Gordennya penutup ya. Begitu masuk ada altar untuk korban dan seterusnya, masih sampai masuk ke kemahnya itu. Di kemah itu ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Nah, tabut perjanjian ditaruh di ruang maha kudus. Seorang imam besar yang boleh masuk ke ruang maha kudus, itu pun setahun sekali. Dan kalau imam besar itu tidak kudus hidupnya, masuk nanti mati dia. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Terus bagaimana keberadaan tabernakel ini? Akhirnya ada dua kemungkinan, Bapak Ibu. Kemungkinan yang pertama, Daud tidak mengambil tabernakel yang dibuat Musa, tetapi membuat sendiri mezbah bagi Tuhan. Bermaksud membuat bait Allah. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa nanti yang membangun adalah Salomo. Ya. 1 Tawarik 21 ayat 29 sampai 30. Saya bacakan sebentar ya. 1 Tawarik 21 ayat 29 sampai 30. Kemah suci yang dibuat Musa di padang gurun dan mezbah korban bakaran pada waktu itu ada di bukit pengorbanan di Gibeon. Tetapi Daud tidak berani pergi ke sana, berhadapan dengan Allah untuk menanyakan petunjuknya, sebab ia takut kepada pedang malaikat Tuhan itu. Pasal berikutnya, lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allah kita, dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel dan seterusnya. Bisa dibaca ya. Tapi di ayat 6, di situ Daud memerintahkan Salomo yang akan melanjutkan membuat bait Allah. Karena Daud tangannya berlumuran darah, ia tidak boleh membangun bait Allah. Tuhan berfirman, yang akan membangun adalah Salomo anakmu. Nah, sebelum itu Daud hanya membawa tabut Allah ke Yerusalem, tabut perjanjian, tanpa menyebut soal tabernakel. Itu 1 Tawarik pasalnya yang ke-13 ayat 2 sampai 6. Jadi dikatakan Daud tidak membawa tabernakel. Makanya ada yang berpendapat bahwa tabernakel hilang, tidak tahu kemana. Nah, ketika Israel menjadi kerajaan, maka kan orang Israel tidak lagi hidup secara nomaden, pindah-pindah. Kalau setelah sampai Kanaan, sudah nggak pindah-pindah seperti di gurun pasir, bukan? Sehingga tidak memerlukan kemah pertemuan atau tabernakel lagi. Tabernakel itu kan cuma kemah yang dibawa pindah-pindah. Setelah sampai Kanaan, sampai Yerusalem, tidak diperlukan lagi. Untuk apa buat kemah? Begitu ya. Bait Allah menjadi bangunan yang permanen di Yerusalem, yang dibangun oleh Salomo. Mengerti ya maksudnya ya? Oke, itu kemungkinan pertama. Jadi tabernakel nggak tahu kemana udah. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Salomo mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan atau tabernakel itu dibawa ke Yerusalem. 1 Raja-Raja 8 ayat 4 itu jelas tuh. 1 Raja-Raja 8 ayat 4. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada di dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Jadi ada yang berpendapat ini diangkut. Nah, 1 Tawarik 5 ayat 5 juga sama. Coba kita baca apa.
Oh enggak, bukan. Oke. Jadi jika kemungkinan kedua ini benar, maka tentu tabernakel itu ada di bait Allah, disimpan, nggak mungkin nggak disimpan. Ya. Nah, kemungkinan satu atau kemungkinan dua, ya tergantung manusia lebih apa pendapatnya yang mana. Ada dua pendapat nih. Tapi yang pentingnya, yang manapun yang benar, akhirnya bait Allah yang dibangun. Itu yang menjadi penting, ya. Karena tabernakel sudah nggak disebut lagi setelah itu. Bait Allah yang menjadi gantinya, ya. Jadi bait Allah menjadi pusat peribadatan Israel setelah bait Allah ada. Nah, bait Allah inilah yang dibangun oleh Salomo. Ini gambaran ilustrasi ya. Bait Allah itu megah. Kalau kita perhatikan, susunannya adalah susunan tabernakel. Perhatikan baik-baik, itu susunan tabernakel. Makanya tabernakel yang pindah-pindah berupa kemah itu akhirnya menjadi bait Allah. Permanen, nggak pindah-pindah lagi. Sudah sampai di Yerusalem. Hari ini kalau kita pergi ke Yerusalem, kita tidak mendapati lagi bait suci yang utuh ini. Tapi hanya mendapati di bagian baratnya yang disebut tembok barat. Sebenarnya bait suci ini ada di bukit, ya, tetapi dibangun sedemikian rupa sehingga orang tidak tahu bahwa itu di bukit. Nah, hari ini kita tahu di bawahnya ada terowongan-terowongan. Itu membuktikan bahwa ya dibangun di bukit. Jadi ada banyak terowongan di bawahnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi tabernakel itu berfungsi sementara saja. Ketika Israel masih hidup berpindah-pindah, selama dalam perjalanan menuju negeri perjanjian melalui padang pasir. Begitu. Tabernakel ini merupakan sarana atau lambang atau tempat kehadiran dan penyertaan Tuhan pada bangsa Israel. Kadang-kadang berupa tiang awan, kadang-kadang berupa tiang api, ya. Nah, sebagai koalisi 12 suku Israel ini, maka Israel memerlukan tabernakel sebagai tempat peribadatan bersama, sekaligus pemerintahan yang teosentris, di mana Tuhan sendiri yang membuat hukum-hukumnya, Tuhan sendiri yang berbicara kepada umat melalui juru bicaranya. Awalnya kepada Musa. Begitu ya. Nah, perjanjian Tuhan dengan Israel termanifestasi melalui tabernakel dan akhirnya melalui bait Allah. Begitu ceritanya. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi ada perubahan yang mendasar. Dulunya, sebentar saya pakai, ya. Dulunya adalah tabernakel yang berpindah-pindah ini, yang berupa kemah ini. Tetapi kemudian setelah sampai di Kanaan, menjadi bait Allah yang permanen. Ya. Ini ilustrasinya, ini gambarnya. Mirip bukan bentuknya? Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini dia. Jadi ketika kita pintu masuk, Bapak Ibu perhatikan gambar di sebelah kanan ya. Ini pintu masuk. Ketika masuk langsung ketemu dengan mezbah korban bakaran. Disitulah hewan-hewan yang jadi korban bakaran itu dipersembahkan di situ, ya. Kemudian setelah mau masuk ada bejana pembasuhan. Nah, di ruang kudus ada meja roti sajian. Itu dinamakan ruang kudus ya. Di seberangnya meja roti sajian ada lampu menorah. Bapak Ibu tahu menorah ya? Menorah itu yang begini. Sebentar, warnanya sih rubah ya. Menorah itu yang begini loh bentuknya. Ya, miring nggak apa-apa deh ya. Menorah. Kaki Dian. Itu di situ adanya.
Kemudian mau masuk ke ruang Maha Kudus, ada mezbah pembakaran ukupan namanya. Nah, di dalamnya ada perjanjian, tabut perjanjian. Ya. Jadi hari ini tembok barat itu adanya di bagian sebelah barat sini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin belajar lebih detail tentang tabernakel, ya, itu bisa dibaca di Keluaran 35 ayat 1 sampai Keluaran 40 ayat 35. Panjang sekali. Dan sangat rinci atau detail. Memuat berbagai macam persembahan yang harus dilakukan. Bagaimana caranya membuat tabernakel. Bagaimana caranya membuat tabut perjanjian, isinya apa saja. Bahan-bahannya apa saja. Kayu akasia, dilapis emas luar dalam, harus diberi kerup, dan seterusnya. Kemudian cara membuat meja roti sajian, cara membuat kandil atau menorah tadi itu, bagaimana caranya, ada berapa tiang dan seterusnya. Bagaimana cara membuat mezbah pembakaran ukupan, bagaimana cara membuat minyak urapan dan ukupan wangi-wangian, bagaimana membuat mezbah korban bakaran, ya, membuat bejana pembasuhan, membuat pelataran, bagaimana membuat pakaian para imam, detail sekali loh itu, ya, itu ukurannya berapa kali berapa, warnanya apa, dan seterusnya. Semua diatur secara detail. Kalau Bapak Ibu mau baca, silahkan dibaca. Tapi kita tidak akan membahas detail satu persatu. Pakaiannya ada jumbai-jumbai dan seterusnya, artinya apa yang di dada itu kita nggak akan bahas. Kita akan bahas inti-inti yang lebih utama, ya. Ini untuk orang Yahudi sangat penting. Untuk kita ada yang mengartikan secara alegoris. Oh, ini artinya ini artinya itu, ya bisa saja alegoris, tapi kalau saya menghindari penafsiran yang ngepas-ngepasin itu, ya. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, Bapak Ibu tentu pernah mendengar istilah Shekinah. Shekinah ini artinya dia yang berkemah. Shekinah. Istilah Shekinah di Alkitab mungkin tidak ada Shekinah gitu, nggak ada. Tetapi kita tahu bahwa ini ada hubungannya dengan tabernakel. Kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Shekinah. Demikian juga dengan bait Allah di Yerusalem. Dipercaya bahwa Allah bersekinah di bait Allah, bersekinah di Yerusalem, hadir berkemah di Yerusalem, gitu. Yang luar biasa adalah saat ini Allah bersekinah dalam hidup kita. Tabernakel itu fisik sementara, bait Allah itu permanen, bangunan fisik. Hari ini bait Allah adalah tubuh kita. Makanya Allah bersekinah dalam hidup kita, di dalam tubuh kita. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar kata sekinah, udah mengerti ya. Kehadiran Allah. Bagaimana tabernakel dan bait Allah ini di Perjanjian Baru? Perjanjian Baru memakai istilah hieron untuk menunjuk bait Allah di Yerusalem. Matius 4 ayat 5, Matius 12 ayat 5, dan lain-lain, banyak sekali. Ada yang penting di sini Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Dan memakai istilah naos untuk menunjuk kepada kuil pagan, kuil dewa-dewa. Dewa Moloch, Dewi Ishtar, dan lain-lain, Baal, dan lain-lain. Pokoknya kuil pagan itu dipakai istilah naos. Tapi ketika menunjuk kepada tabernakel yang dibuat oleh Musa, dipakai istilah skene. Beda-beda ya istilahnya ya. Tetapi, ini penting nih Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu nggak boleh mengartikan satu istilah itu pasti itu. Misalnya, kalau
skene atau naos itu pasti untuk ini untuk itu. Naos itu pasti untuk kuil pagan. Tidak boleh. Tergantung dari konteksnya. Ingat, yang benar itu konteks. Makanya kalau ada yang menjelaskan arti kata ini adalah ini, oh itu di ayat itu, di ayat yang lain bisa beda. Harus diperiksa lagi ya, bisa sama bisa beda. Contohnya di kitab Wahyu dan Yohanes. Di kitab Wahyu, Yohanes itu menggunakan naos untuk menyatakan bait suci juga loh. Padahal biasanya naos ditujukan kepada kuil dewa-dewa pagan. Tapi di kitab Wahyu, Yohanes menggunakan naos untuk menyatakan bait suci juga. Jadi nggak ada patokan sebenarnya. Istilah apapun bisa dipakai sesuai konteksnya. Jadi jangan pernah Bapak Ibu ketemu satu istilah terus dikhotbahkan semua artinya itu. Bukan, tergantung konteksnya. Nah, jadi sedangkan penulis Ibrani menggunakan istilah yang lain lagi padahal. Hagion. Bentuk pluralnya adalah hagia dan skene. Jadi istilahnya ini bisa tukar-tukar sana sini. Yang penting konteksnya harus mengerti. Apakah ini kuil pagan, ataukah ini adalah tabernakel yang dibuat oleh Musa, ataukah yang dimaksud adalah bait Allah. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Di Kisah Para Rasul ini kan yang menulis adalah Lukas nih. Lukas menegaskan bahwa sebenarnya Allah tidak tinggal atau diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Misalnya tabernakel, enggak. Atau bahkan bait Allah, enggak. Tuhan enggak hanya hadir di situ kok menjadi kecil Tuhan. Ya. Dalam Kisah Para Rasul ini belum ditekankan hubungan antara bait Allah yang lama dan yang baru. Yang di bumi maupun yang di surga belum ditentukan. Di sini hanya dijelaskan bahwa Allah tidak tinggal atau diam di dalam sesuatu yang dibuat oleh manusia, gitu ya. Allah tidak bisa dibatasi oleh manusia. Kitab Ibrani ini yang penting. Bapak Ibu bisa baca nanti. Ingat kalau ada tulisan Ibrani 8-10 itu artinya Ibrani pasal 8 sampai pasal 10. Jangan salah ya. Nah, kalau Bapak Ibu baca perlahan-lahan 3 pasal ini, maka imam besar kita, yaitu Yesus, adalah imam besar yang bahkan duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Bukan hanya masuk ruang maha kudus di bait Allah fisik di bumi, bukan. Bahkan duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar di surga. Ia adalah pengantara perjanjian yang terakhir, yaitu perjanjian yang baru. Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus untuk kepentingan kita. Ia satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa manusia dan datang lagi untuk menghakimi. Berbeda di zamannya tabernakel. Imam besar hanya masuk 1 kali 1 tahun. Itu pun tahun depan harus diulang lagi. Setiap tahun harus diulang terus. Tidak lunas-lunas. Tidak pernah lunas. Tetapi imam besar kita membayar lunas sekali saja dengan darahnya sendiri. Ya. Oke. Ini saya buat ringkasannya supaya lebih cepat pembahasannya ya. Apa bedanya tabernakel atau bait Allah di perjanjian lama dengan perjanjian baru? Di perjanjian lama, kemah suci atau tabernakel itu dibangun untuk sementara karena berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain selama di padang pasir. Ya. Nah, setelah masuk ke Kanaan tentu saja tidak diperlukan lagi karena sudah tidak di padang pasir. Maka kemudian dibangunlah bait Allah di Yerusalem oleh Salomo secara permanen. Bagaimana dengan perjanjian baru? Apakah kita harus punya bait Allah secara fisik atau tabernakel secara fisik? Nah, ini yang mesti dimengerti konteksnya. Kita belajar satu persatu ya Bapak Ibu ya.
Di Perjanjian Baru ditegaskan bahwa tubuh manusia adalah bait Allah, di mana roh Allah tinggal atau berdiam. Dalam bahasa lain begini, tubuh kita ini adalah bait Allah, di mana roh Allah bersekinah di dalam tubuh kita. Bersekinah, hadir, dan secara permanen. Ini luar biasa loh. Bait Allah itu sekarang jadi tubuh kita. Yang fisik itu sudah ambruk, sudah nggak bakalan ada lagi. Bait Allah itu adalah tubuh kita. Kalau dulu roh Allah bersekinah di bait Allah, di Yerusalem, sekarang roh Allah atau Roh Kudus bersekinah di dalam tubuh kita semua. Ada amin ya? Ini luar biasa loh. Nanti dibaca 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17, pasal 6 ayat 19, dan 2 Korintus 6 ayat 16. Itu yang ada di bumi. Ya, kitalah bait Allahnya. Tapi di surga sendiri, bait Allah itu apa? Ibrani 9 ayat 24. Coba kita baca ya. Ibrani pasal 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Bayangkan imam besar dulu masuk ke bait Allah, terus masuk ke ruang Maha Kudus, bertemu dengan Allah sendiri. Di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus masuk ke bait Allah, yaitu surga sendiri, bertemu dengan Allah Bapa untuk kepentingan kita. Ruang Maha Kudus, Allah Bapa itu. Nah, kalau yang di bumi, bait Allah adalah tubuh kita. Ruang Maha Kudusnya di dalam tubuh kita. Makanya roh Allah tinggal dalam tubuh kita. Roh Kudus. Makanya firman Tuhan sangat tepat untuk kita. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Kita semua imam harus hidup kudus. Kalau tidak mati. Kalau zaman sekarang binasa. Jadi bait Allah di bumi tubuh manusia, orang percaya. Bait Allah yang di surga, surga itu sendiri, rumahnya Tuhan, rumahnya Allah itu ya surga. Nah, bait Allah di surga itu bahkan disamakan dengan Allah sendiri di Wahyu 21 ayat 22. Jangan bingung, tergantung dari konteksnya lagi bicara apa ini. Gitu. Justru inilah yang luar biasa. Kalau cuma bait Allah di Yerusalem, ya itu bangunan buatan manusia. Ya. Oke, poin kedua. Pusat ibadah di Perjanjian Lama adalah bait Allah. Berupa ritual, kiblatnya secara fisik. Makanya bangsa Israel kalau pergi keluar kota hari itu, waktu dia berdoa, dia mencari arah Yerusalem. Ia menghadap ke Yerusalem. Menghadap bait Allah ini. Tapi di Perjanjian Baru disempurnakan menjadi ibadah yang sejati adalah mempersembahkan seluruh hidup kita. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ibadah sejati itu mempersembahkan tubuh kita yang hidup. Yang hidup bagaimana? Yang hidupnya berkenan, yang hidupnya kudus. Nah, kudus, tak bercacat, tak bercela, menyenangkan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Bukan model ritual bait Allah. Bukan fisik, tapi dalam seluruh hidup kita, termasuk fisik juga. Kiblat orang menyembah di Perjanjian Baru itu dalam roh dan kebenaran. Tidak menghadap Yerusalem, tidak menghadap Gunung Gerizim. Kalau orang Samaria kan menghadapnya Gunung Gerizim ibadahnya. Kalau orang Israel asli, Yerusalem. Nah, orang percaya tidak dua-duanya. Orang percaya kiblatnya harus dalam roh dan kebenaran. Itu maksudnya. Poin ketiga. Dahulu ada yang namanya imam besar. Ada para imam. Dan juga ada umat, yaitu orang awam.
Tapi di perjanjian baru sangat jelas imam besar kita itu Tuhan Yesus. Dan kita semua adalah imam-imam yang rajani. Ayatnya banyak sekali, silakan dibaca nanti. Contohnya Ibrani 2 ayat 17. Coba kita baca ya. Ibrani berapa? 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Seluruh bangsa loh. Tuhan Yesus sebagai imam besar kita itu rela mati untuk seluruh bangsa, seluruh manusia. Bukan sebagian manusia. Salah itu teologi itu yang mengatakan Allah memilih sebagian selamat, sebagian binasa. Satu lagi ayat yang menyatakan bahwa mendamaikan dosa seluruh bangsa, ya. Tidak boleh merubah-rubah Alkitab. Dan ayat-ayat lain yang saya sertakan di layar, Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti. Kita lanjutkan dulu. Kalau dahulu di tabernakel atau di bait Allah, imam besar harus mengadakan persembahan korban terus-menerus, berulang kali, diulang-ulang terus setiap tahun. Tapi dalam perjanjian baru, penebusan itu sekali saja cukup dan lunas. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai di sini, banyak orang salah mengerti. Oh, sudah selesai, jadi semua kita sudah selamat dikerjakan Tuhan Yesus di kayu salib. Bukan itu maksudnya. Sudah selesai tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Dalam bahasa Ibrani, nislam. Itu adalah lunas, dibayar maksudnya. Sudah selesai, sudah lunas. Shalom, sudah diperdamaikan dengan Allah. Itu arti sebenarnya. Tapi kita, kalau kita ditebus, kita pun harus pikul salib kita seperti Tuhan Yesus mengajar. Kita pun harus pikul salib. Dan seterusnya. Banyak kewajiban kita sebagai orang percaya. Kita adalah orang berhutang, kata kitab Roma. Jangan buat salah lagi, sudah ditebus. Nah, poin berikutnya adalah Roh Allah hadir di bait Allah. Itu dulu, sekinahnya di bait Allah. Kalau sekarang Roh Kudus tinggal secara permanen dalam hidup kita. Itulah sebabnya Allah bersekinah dalam hidup kita. Hadir menyertai secara permanen di dalam tubuh kita, di dalam hidup kita. Mengapa? Sebab tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Ada amin ya semua ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang masalah isu bait Allah ketiga. Jadi kalau kita tahu bahwa tabernakel lalu berevolusi menjadi bait Allah. Bait Allah hancur. Lalu bait Allah ketiga adalah tubuh kita. Sesuai dengan nubuatan Yeremia yang sesi lalu sudah kita bahas. Tuhan mengadakan perjanjian yang baru. Bukan seperti perjanjian yang pertama yang diadakan di Sinai dengan Musa, bukan. Tapi perjanjian yang baru, di mana Allah menaruh hukumnya di akal budi kita dan di hati kita, bukan di bentuk ritual dan bentuk tertulis, tapi ditaruh sehingga manusia menjadi manusia Allah. Pertanyaannya, bait Allah yang hancur itu apakah akan dibangun lagi? Apakah bakal ada lagi? Kan banyak tuh seminar-seminar Kristen yang membahas bait Allah ketiga pasti dibangun lagi. Lembu merah sudah ada dan seterusnya. Orang-orang Kristen tuh sukanya sensasi.
tidak belajar Alkitab itu. Hanya mau bikin sensasi aja. Mengapa? Coba Bapak Ibu kalau sudah mengerti, pikir baik-baik. Yesus adalah korban satu kali untuk selamanya. Dan tubuh kita adalah bait Allah. Apa yang terjadi kalau bait Allah ketiga dibangun lagi? Memangnya kita mau ke sana lalu korban bakaran lagi? Lalu kita jadi orang kafir lagi, dikafir-kafirkan oleh orang Yahudi? Lalu kita nggak bisa bertemu Tuhan? Karena Tuhan hanya hadir di ruang Maha Kudus? Coba. Kan itu tidak masuk akal. Ya. Jadi orang Kristen yang mengharapkan bait Allah ketiga itu tidak mengerti bahwa imam besar itu sudah mati satu kali untuk selamanya. Tidak diperlukan korban bakaran lagi. Itu langkah mundur lagi kalau bait Allah ketiga dibangun lalu Taurat lagi. Orang Kristen nggak ngerti kebenaran. Malah mengharapkan bait Allah ketiga. Aneh ini. Kalau orang Yahudi jelas Yudaisme. Mereka memang kalau bisa bait Allah ketiga. Itu pun saya tanya ke beberapa orang, mereka bilang nggak mungkin dibangun. Di atasnya ada Dome of the Rock. Memangnya bisa perang dunia nanti, nggak boleh. Memang tidak diperlukan bait Allah ketiga. Ya, mengerti ya Bapak Ibu ya. Orang Kristen itu tidak perlu bait Allah ketiga karena tubuh kita bait Allah. Masa mundur lagi roh Allah lalu ada di bait Allah ketiga lagi? Orang percaya tidak memerlukan bangunan bait Allah lagi. Dan kemungkinan besar memang bait Allah ketiga tidak pernah akan dibangun lagi. Seandainya, nah ini berandai-andai, seandainya dibangun pun tidak ada hubungan dengan kekristenan. Tubuh kita tetap bait Allah, Roh Kudus tetap menyertai kita. Bukannya lalu kita harus ke Yerusalem mempersembahkan korban bakaran di Yerusalem. Itu pun nitip. Mengerti ya? Mulai sekarang jadi tidak usah mendengarkan bait Allah ketiga. Itu karangan manusia itu, khotbah-khotbah itu. Manusia itu sukanya begitu tuh. Kalau udah membahas akhir zaman, bait Allah ketiga, antikris, 666, senangnya minta ampun. Padahal pembahasannya tidak alkitabiah. Ya. Oke. Ya. Ini adalah pertemuan kita Rabu depan. Nehustan, patung ular tembaga. Ini adalah makanya ketika kita belajar kitab Keluaran tidak harus per ayat begitu, tapi per topik. Ada yang per ayat, ada yang per topik. Kalau per ayat, benar-benar per ayat, perhatikan apa yang terjadi kalau kita belajar dari benar-benar per ayat. Mulai pasal 25 sampai 40 itu membahas tentang tabernakel. Kalau kita belajar per ayat terus, nggak selesai-selesai tabernakel terus. Padahal implikasinya dalam hidup kita hampir tidak ada. Untuk apa baju-baju imam itu? Kita nggak perlu baju imam sekarang. Yang penting bukan luarnya, dalamnya. Ya, itu sebabnya tidak harus per ayat begitu. Nah, ada topik-topik yang menarik seperti ini tadi, Nehustan. Ada tiang yang dibuat oleh Musa dilingkarin ular itu, ular tembaga, patung ular tembaga. Nanti kita akan belajar Rabu depan. Karena ada hubungan dengan apa? Dengan lambang apotek itu. Yang ada tongkat terus ada ularnya itu. Banyak orang menganggap itu setan katanya. Waduh. Kalau nggak mengerti jangan buat kesimpulan yang enggak. Ya, belajarlah yang benar. Ini sengaja kita buat online Bible study ini supaya kita semua mengerti, tidak buat salah lagi. Jangan ngaco, ya. Oke. Ya, jadi ringkasan sebagai penutup, dulunya adalah tabernakel, kemah sementara. Setelah sampai ke Kanaan, tanah perjanjian menjadi permanen yang disebut gedung bait Allah. Bait Allah itu megah, kebanggaan Israel bahwa Allah bersekinah di bait Allah. Allah hadir di sana.
bangsa-bangsa lain dianggap kafir. Lalu Tuhan Yesus berkata, robohkan bait Allah ini, 3 hari akan kubangun. Yang dimaksud bait Allah siapa? Tubuhnya, tubuh Tuhan Yesus. Nah, hari ini bait Allah adalah tubuh kita. Sebab roh Allah bersekinah dalam tubuh kita. Roh Kudus bersekinah, hadir dalam tubuh kita. Bait Allah yang di surga apa? Ya, surga itu sendiri. Bahkan pribadi Allah itu sendiri. Itulah bait Allah hari ini. Dan kita tidak akan mundur lagi ke bait Allah ketika secara fisik, korban bakaran dan sebagainya sudah tidak bakalan lagi. Ada amin ya? Amin. Halo. Pak Gunawan silakan. Shalom Pak Witnyo. Shalom Pak. Saya ingin ini apa itu tabernakel atau kemah pertemuan ya. Ya. Itu kan dalam perjalanan di padang gurun sampai menuju ke Kanaan itu kan pindah-pindah terus, dibongkar terus menetap, bongkar. Betul. Menetap. Ya. Betul. Nah, kira-kira menetapnya itu kira-kira sampai bisa berapa lama terus pindah lagi itu? Kira-kira. Itu tergantung kejadiannya Pak. Jadi ketika di satu tempat sebentar ya sebentar, kalau lama ya lama gitu. Nah, tapi total perjalanannya hampir sekitar 40 tahun. Sekitar 40 tahun baru sampai ke Kanaan. Berarti sebetulnya ya repot banget ya. Oh, sangat repot. Itu kalau kita baca detail sekali Pak. Detail sekali. Jadi kalau dia pindah, wah itu lipat-lipat, simpannya, bawanya itu sangat repot. Makanya hari ini kita nggak repot-repot, tubuh kita bait Allah, itu luar biasa loh. Gitu. Jadi bisa setahun atau 2 tahun terus bisa, ya? Bisa Pak, karena totalnya 40 tahun. Iya, iya. Oke, terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Ya, berikutnya. Ya, selanjutnya ada Bapak Pantas Panggabean. Silakan Pak Pantas. Shalom Pak, terima kasih untuk waktunya. Ya, mungkin pertanyaan saya agak mundur ke belakang sedikit ya Pak. Ya. Pertanyaan saya gini loh Pak. Pada saat Abraham disuruh Tuhan untuk pergi ke tanah perjanjian, lalu apa bedanya dengan saat ini Musa disuruh bawa bangsa Israel untuk masuk ke negeri perjanjian? Oh, oke, baik, mengerti. Abraham itu disuruh keluar dari Ur Kasdim menuju suatu negeri yang akan kutunjukkan padamu. Nggak jelas di mana. Abraham juga nggak tahu tuh Pak di mananya. Ya, makanya Abraham sesampainya di Haran, kan bapaknya Terah berhenti di situ lalu mati. Tapi Abraham ditegur Tuhan lagi untuk melanjutkan perjalanan. Tapi Abraham malah ke sebelah menuju Mesir akhirnya. Ya. Nah, itu berbeda, Pak. Nah, yang Musa ini adalah mulai dari Mesir keluar sampai ke tanah Kanaan. Begitu. Memang itu ada paralelnya kan keluar dari Mesir itu. Tapi kan Pak Abraham masuk ke tanah perjanjian itu kan Pak? Iya betul. Tetapi setelah Abraham sampai, Abraham tidak merasa itu adalah miliknya. Ia hidup sebagai orang asing kan gitu Pak. Jadi Abraham tahu sebenarnya bukan ini pasti ada yang dibuat oleh tangan Tuhan sendiri gitu, yang dikonsep oleh Tuhan sendiri. Abraham tahu. Makanya Alkitab mencatat di kitab Ibrani Abraham melambai-lambai dari jauh. Bukan yang di bumi maksudnya Kanaan tuh. Nah, tapi dilanjutkan oleh Musa. Apakah waktu itu Tuhan menganggap Abraham gagal masuk ke tanah perjanjian, lalu Musa diminta untuk membawa bangsa Israel masuk ke negeri perjanjian ini, Pak? Gitu loh. Ada konteks kayak itu enggak, Pak? Oh, enggak juga, Pak. Tidak. Jadi Abraham disuruh ke tanah perjanjian, hari itu sudah sampai kan sebenarnya. Ya. Tapi tujuannya bukan itu. Tujuannya sekaligus membuat umat pilihan.
supaya umat pilihan lahir. Mengapa? Karena akan lahir Sang Mesias. Kalau cuma Abraham sampai di situ ya belum terjadi bangsa yang besar. Nah, makanya Tuhan berkata kepada Abraham, kamu keturunanmu akan jadi bangsa yang besar, kan gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih Gitu, Pak. Pak. Ya, Berarti. oke. Tuhan berkati. Pak Asaili, silakan Pak. Silakan Pak Di-unmute. Asyari. Ya, salam Pak Shalom. Wisnu. Shalom. Inilah sekaligus ini lagi persiapan ujian ini. Oh. Oke. Ujiannya Sudah kapan dekat. ya, Pak? Senin atau Selasa? Saya sudah tanya Pak Andri, masih belum dijawab kapan Oh, jadwalnya. oke, baik. Tapi Saya besok juga belum. ada pertemuan ada pertemuan besok Zoom, mungkin di Ya, situ ya. ada informasi. Saya juga belum dapat jadwalnya, Pak. Tapi minggu depan ya katanya ya. Iya Pak. Ya, ya. Oke, Pak. Banyak Jangan yang tidak khawatir. bisa ikut Pak. Banyak yang tidak bisa ikut kelihatan Pak. Oh, ya, ya, ya. Iya. Ya, tapi Pak Saili ikut pasti. Ya, Pak Wisnu bilang ikut ya ikut Pak. Ya, oke, sip, mantap. Ya. Baik Pak, ini ada pertanyaan. Tadi katanya bahwa bait Allah itu di surga, terus di baris bawahnya bahwa bait Allah adalah Allah sendiri. Apakah ini dikandung maksud bahwa Allah itu memenuhi surga? Jadi seandainya kita anggap suatu wilayah atau daerah yang luas, bukan berarti Allah nanti ada di satu titik, tetapi di mana-mana ada. Apakah itu maknanya? Ya. Nah, Oke. ada satu lagi Pak. Ya. Yang satu lagi. Nah, itu dulu pendek Pak, saya. nanti saya lupa. Baik Pak. Oke. Baik Pak. Jadi Allah itu adalah roh. Jadi roh itu tidak di suatu lokasi gitu. Jadi seluruh alam semesta bahkan baik di bumi maupun di surga semuanya roh Allah ada. Gitu. Yang mau ditekankan adalah surga itu ya Allah itu sendiri gitu. Karena bentuknya roh, di mana-mana ada roh Allah. Kira-kira begitu, Pak. Baik Pak. Yang kedua apa, Pak? Ini agak berantu sedikit yang di nomor 1. Saya sering mendengar khotbah Pak Eras Ya. bahwa kemungkinan besar bahwa kita tidak pernah melihat Allah nanti di surga karena Allah itu roh adanya. Kita mungkin hanya melihat Yesus yang dilambangkan duduk di sebelah kanan Allah. Apa kira-kira begitu, Pak? Iya, benar. Jadi Allah itu bentuknya roh, sedangkan kita di surga bentuknya fisik, Pak. Ya. Fisik tidak bisa melihat roh. Jadi yang kita ketemu nanti Tuhan Yesus, Bapa di surga tetap misteri berupa roh soalnya. Begitu. Ya. Terima kasih Pak, bisa diterima. Oke. Yang kedua atau yang ketiga, Hmm. bahwa roh tinggal dalam diri manusia secara permanen. Ya. Ya. Tapi bagaimana dengan orang yang istilahnya seperti sudah sampai pada titik tidak bisa balik itu, apa masih tetap ada roh? Kalau Oke. orangnya sudah ya kita beritahu pun ya saja, tapi kita tidak tahu, dia nggak mau tahu, kita Oke. beritahu begini loh, begini, nggak mau tahu, apakah masih tetap? Terima Oke, kasih. baik. Jadi yang ini kita tidak bisa mengukur, tetapi ada satu ukuran di mana orang itu sudah mencapai level menghujat Roh Kudus. Kalau sudah sampai level itu, maka tentu saja ditinggal Roh Kudus, tidak diampuni lagi. Contoh sederhana, Ananias Safira, Pak. Ya. Langsung mati, sudah ditinggal Roh Kudus tuh pasti. Ya. Di Perjanjian Lama, kalau boleh pakai contoh ya Fir'aun. Fir'aun mengeraskan hatinya, sudah nggak bisa, ditegur berkali-kali, diberi pertunjukan mujizat nggak bisa juga, dikeraskan hatinya sama Tuhan sekalian. Ya, itu sebenarnya hukuman. Begitu. Ya, bisa. Terima kasih Pak, bisa Oke. diterima dengan sempurna. Ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Berkati. Berikutnya, Ya, silakan Bapak Jo. Shalom Pak Wisnu. Shalom. Terima kasih Pak Wisnu kesempatannya. Ya, Pak, silakan. saya mau menyoal dasar nih pembuatan tabernakel Pak ya. Ya. Yang ditulis di Keluaran 31 ayat 2 sampai 3.
Itu kan di situ Tuhan dikatakan tuh mengilhami Bezalel, si pengrajin itu ya. Ya, Jadi diilhami itu dengan kebijaksanaan, pengertian, dan pengetahuan. ya, Oke, Pak. Sementara, Pak, di Amsal 3 ayat 19 sampai 20, ketiga hal yang sama itu kembali digunakan dalam konteks penciptaan dunia, Pak. Tuhan yang menciptakan dunia. ya, Amsal 3 ayat 19 sampai 20. Jadi Ya. tiga hal itu, kebijaksanaan, pengertian, dan pengetahuan. Saya Ya. merasa di sini ada intervensi khusus dari Tuhan. Pertanyaan saya, Pak, sejauh mana intervensi Tuhan diperlukan dalam mengubah orang percaya, Pak? Kalau kita dalam konteks orang percaya saat ini, apakah intervensi semacam itu diperlukan oleh orang percaya atau tidak? Apakah dalam artian begini, apakah cukup orang percaya itu cukup ada penurutan dan ketulusan dalam mengejar kebenaran, atau perlu ada intervensi khusus dari Tuhan seperti pembuatan tabernakel itu, Pak? Demikian, Oke, Pak. Terima kasih, baik. Pak Berkati. Ya, baik. Jadi sebenarnya kita tidak bisa membuat rumusan yang berlaku bagi orang percaya. Apakah Tuhan akan intervensi atau tidak? Tuhanlah yang akan menentukan apakah perlu intervensi atau tidak. Misalnya nih, Pak. Misalnya saya nih, 2 tahun yang lalu saya sempat lumpuh 3 minggu. Lalu saya tangking langsung sembuh tuh. Langsung saat itu juga sembuh. Nah, itu kan intervensi Tuhan juga ya. Karena Tuhan punya rencana mungkin dalam hidup saya. Ya pasti ada lah rencananya. Mungkin saya masih harus bekerja banyak untuk Tuhan. Bisa juga. Tapi dalam kasus lain belum tentu juga sih. Ada hamba Tuhan yang kena COVID nggak sembuh juga. Jadi kedaulatan ada di tangan Tuhan. Kita berserah saja. Tapi yang jelas, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Itu pasti. Selama kita hidup. Seperti Rasul Paulus, ada duri dalam daging, nggak disembuhkan juga. Kebijaksanaan Tuhan itu sempurna. Jadi bahkan dalam keadaan kesulitan sekalipun, seperti para rasul dibunuh, Tuhan seolah-olah tidak intervensi. Pasti ada rencana, justru karena itulah kekristenan menjadi kuat dasarnya. Nah, kita berpikir begitu, apapun yang terjadi dalam hidupku, asal aku hidup benar di hadapan Tuhan, itu nggak masalah, apapun terserah Tuhan aja, kita menyerah saja sama Tuhan. Mestinya begitu sih, Pak. Ya. Baik, Pak. Oke, Baik, terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, selanjutnya ada Bapak Hari. Silakan Pak Hari. Pak Hari ya. Iya. Pak Hari silakan. Pak Hari di unmute dulu, Pak, supaya bisa ada suara. Masih di mute Pak Hari. Masih mute, Pak. Nggak bisa. Ya sudah. Nanti sambung lagi ya, Pak Hari. Berikutnya dulu. Iya, selanjutnya ada Bapak Irwan Rusli. Silakan Pak Irwan. Pak Irwan silakan. Ya, Pak Irwan. Shalom Pak Winyo. Shalom. Pertanyaan saya adalah pertama mengenai tabernakel. Kalau Ya. tabernakel itu adalah lambang kehadiran Tuhan, kenapa orang Israel pada waktu itu memutar-mutar selama 40 tahun, Pak? Apa nggak bisa diberikan tahu atau menanyakan dalam berkomunikasi itu untuk mendapatkan jalan yang tepat misalnya? Lalu kedua, kalau setahu saya Bait Allah itu ada daerah-daerah, misalnya di luar, di dalam daerah pengorbanan, kemudian imam-imam, lalu imam besar, Pak. Jadi kalau Bait Allah itu di dalam kita, apa artinya semua ruang-ruang itu, Pak? Oke, baik. Yang kedua saya jawab dulu ya. Ya, Pak. Di zaman perjanjian baru, di zaman kita sekarang ini, itu sudah tidak, itu Pak, baju imam tuh harus begini, artinya ini enggak. Jadi sederhana.
Ibadah yang benar adalah mempersembahkan seluruh hidup kita. Tubuh kita bait Allah. Nggak usah dipikir nanti kaki diannya di mana, korban bakarannya di mana. Nggak ada Pak semua itu. Itu semua nggak ada. Tubuh kita bait Allah. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sederhana. Makanya yang tidak mengasihi Tuhan binasa, terkutuk. Simpel begitu saja, nggak usah diparalelkan. Jadi kainnya dari apa, artinya apa, nggak usah, nggak perlu. Kita harus Tapi berpikir. dalam hal posisi, Pak, kalau misalnya saya berdosa, saya percaya tapi saya berdosa, apakah mungkin berarti saya di luar apa daerah bait Allah itu pada waktu Nggak. saya berdosa itu, Pak? Nggak begitu Pak. Enggak, Pak. Semua orang berdosa. Ketika Oke. kita percaya, maka tubuh kita jadi bait Allah. Roh Kudus diberikan kepada kita. Sudah Oke, Pak. nggak diukur lagi dulu kamu dosa ini dosa itu, nggak lagi. Gitu. Lalu yang pertama, Pak, mengenai kenapa Tuhan Oh iya, memberitahu oke. bagaimana? Oke. Karena memang harus lewat situ Pak. Karena kalau lewat jalur yang pendek, di awal mula Israel nggak siap melawan Filistin. Itu sudah pernah kita bahas sih. Makanya lewat jalur ke bawah dulu tuh, muter-muter dulu. Gitu. Tuhan yang Tapi mengarahkan. 40 tahun, Pak. Iya, Tuhan 40 yang tahun. mengarahkan. Nggak masalah. Karena 40 tahun itu kalau menurut saya ya, itu supaya generasinya ganti juga. Karena generasi yang terdahulu kan budak tuh Pak. Generasinya ganti. Nah, setelah generasi ganti baru yang taat-taat yang sampai, yang nggak taat mati di padang gurun. Jadi itu termasuk Jadi semacam ujian juga, hukuman Pak. ketidaktaatan gitu, Pak. Termasuk ujian juga. Kan banyak yang mati di padang gurun, Pak, karena tidak taat. Ya, jadi termasuk ujian Masuk, Pak. juga, Pak. Sama seperti hidup kita hari ini. Kok nggak langsung ke surga aja ya kita ya Tuhan? Loh ya enggak, ujian dulu di dunia. 70 sampai 80 tahun ini. Gitu. Paralel tuh, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, God bless. oke, Tuhan berkati. Pak Haris mungkin sudah bisa. Ini saya klik unmute nih Pak Haris, tinggal itu. Bisa nggak? Nggak bisa ya Pak? Masih nggak bisa kayaknya ya Nggak Pak. bisa ya udah. Nanti lagi ya Pak. Pak siapa Pak berikutnya? Budi. Pak Budi. Pak Budi oke. Santoso. Ya Pak Budi. Silakan Pak Budi, unmute. Ya. Shalom Pak Wignya. Shalom. Mohon maaf, saya mau tanya soal sesi kemarin soal lembu emas. Karena saya telat join sebelum. Ya. Ini kejadian soal patung lembu emas ini kan sering disinggung orang ya. Ya. Kok Tuhannya orang Kristen tuh sekejam itu gitu. Ya. Cuma patungnya dihancurkan, suruh minum, sampai disuruh bunuh-bunuhan. Ya, mending kalau yang dibunuh itu yang musuh perang gitu. Ini suruh bunuh saudara sendiri, temennya, tetangganya. Ya. Sampai 3.000 orang tewas kan gitu kan. Ya. Nah, ya memang sih bangsa itu memang tegar tengkuknya memang luar biasa ya. Udah lihat Pertanyaannya apa Pak? salah di depan matanya masih berkhianat. Ya. Nah, pertanyaannya ini, sebenarnya rencana atau tujuan Allah itu apa ya? Kok sampai harus ditumpas bersih kayak gitu? Oke. Itu aja. Ya, baik. Jadi sebenarnya kalau kita telusuri apa yang sudah kita pelajari selama ini, kita kejadian 50 sesi, kemudian sekarang keluaran sudah sampai sesi 19 ya, 20. Nah, ini sebenarnya untuk apa sih semua ini? Ini sedang dalam perjalanan membentuk umat pilihan, yaitu bangsa Israel, supaya nanti melahirkan Mesias. Itu tujuannya tuh. Jadi mengapa kelihatannya kejam? Kita cuma baca sebagian nih Pak. Kalau kita belajarnya utuh, wah bangsa Israel ini sudah melihat laut terbelah loh. Sudah melihat roti mana dari surga, sudah lihat yang kita nggak lihat. Kalau dia masih berani
membuat patung itu memang harus ditumpas, Pak. Sebab nanti itu jadi racun ke generasi berikutnya. Nah, itu kedaulatan Tuhan tentunya ya. Kita hanya berpikir, oh mungkin ini udah keterlaluan banget gitu. Sudah melihat laut terbelah loh, Pak. Masih berani berantem lagi sama Musa. Terus-terusan loh itu, nggak sekali loh. Jadi ya namanya tegak tengkuk jadinya. Gitu. Jadi kita percaya saja sama keputusan Tuhan sebab Tuhan selalu adil. Tapi yang lebih penting begini, itu kan kejadian lama. Kejadian sekarang aja, betapa sabarnya Tuhan, ya, sehingga kita masih punya kesempatan. Padahal kita banyak salah juga. Nah, jangan sampai di sisa umur hidup kita masih mengulang kesalahan yang itu terus. Nanti pada saatnya diketok palu, habis kita nanti. Ya, gitu, ya, Pak Budi ya. Oh ya Pak, bukunya kapan jadi ya Pak? Aduh, kalau saya ditanya buku itu saya jadi susah. Saya lagi ngejar buku yang kebenaran dulu. Oh, Kalau yang hari Kamis itu kan kebenaran sudah sesi berapa ya? 14 atau 15 ya? Kira-kira mana ya? Sesi, oh ini dia. Kamis depan itu bagian 16. ya. Nah, setelah itu tinggal sekali lagi Kamis, kebenaran ini selesai dan langsung jadi buku nanti. Yang ini dulu. Soalnya yang kejadian agak tebel, jadi saya mesti hati-hati pelan-pelan yang lebih rapi gitu. Kalau yang ini cepet nih. Saya sarankan semua kita belajar yang kebenaran ini sebab ini intinya supaya orang bisa membedakan mana benar mana enggak gampang ditipu gitu. Karena di sosial media banyak sekali hoax. Aduh, kacau. Gitu. Nah, yang Terus terang saya kebenaran punya tuh yang ini buku nih. ensiklopedia tuh, Pak. Ya. Nah, saya punya buku ensiklopedia Alkitab tuh tapi nggak selengkap yang Bapak jelaskan tuh. Ya, makanya. Sampai ada link ke perjanjian baru itu udah luar biasa tuh, Pak. Iya. Makanya harus bukan cuma histori sih ya, Iya. tapi aplikasinya, nasihat yang Bapak berikan buat hidup benarnya itu sih yang nggak ada di ensiklopedia manapun tuh Pak kayaknya. Iya. Justru saya buat Tunggu tuh, begini Pak. karena saya lihat begitu, Pak. Kalau orang membahas kitab kejadian tok gitu, sehingga aplikasinya kurang. Nah, Ya. itu yang membedakan. Seperti ini aja, Pak, tabernakel. Kan beda ini, sampai ujung gitu, selesai tuntas gitu. Jadi jangan berhenti di belajar tabernakel, apalagi cara bikin bajunya, buat apa? Nggak usah. Gitu, ya. Yes. Oke, thank you, Pak. Terima kasih. Tuhan berkati, Pak Budi. Nanti jangan khawatir kalau bukunya jadi, pokoknya saya komunikasikan lewat ini, online Bible Study ini. Ya. Oke, berikutnya. Selanjutnya ada Ibu Yohana Cepi. Silakan, Bu. Bu Yohana, silakan. Shalom, selamat malam Pak Weknyo. Shalom, selamat malam. Daerah Kanaan yang sekarang sesuai dengan Kanaan yang zaman dulu, tepatnya apakah Israel dan Palestina? Terima kasih Pak Weknyo. Ya. Oke, jadi batas-batasnya itu berubah-ubah Bu sepanjang zaman. Tapi Kanaan tuh memang sekitar situ. Itu semua Kanaan. Jadi kalau mau tahu petanya, itu di peta zamannya Yosua. Itu ada petanya, lengkap areanya, ke-12 suku Israel. Tapi kalau dibandingkan sekarang tentu saja berubah karena pergolakan politik dan sebagainya kan. Tapi lokasinya memang sekitar itu, nggak jauh, cuma batas-batasnya berubah terus. Karena ada pertikaian. Gitu, Bu. Ya. Terima kasih Pak Weknyo. Ya. Bahkan Bethlehem aja menjadi daerahnya Palestina sekarang. Bethlehem itu masuk daerah Palestina. Jadi kalau kita mau ke Bethlehem itu nyebrang negara seolah-olah gitu. Nah, karena batas-batas itu karena pertikaian. Oke, Tuhan berkati. Amin. Beri unmute dulu Pak. Ya. Selamat malam Pak Wik. Selamat malam. Pak Wik, ada perbedaan enggak antara tabut Tuhan, Tuhannya huruf besar semua, dan tabut Allah hanya yang huruf besar? Oke. Yang namanya tabut, sebutannya banyak. Tabut perjanjian, tabut Tuhan,
tabut Allah, ya, tabut kesaksian, tabut suci, semuanya sama itu. Semua sama, hanya istilah. Ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Musa berbicara dengan Allah face to face. Berarti yang berbicara itu Allah atau Tuhan atau pribadi yang kedua ya, tidak mungkin Allah Bapa ya. Ya, saya pernah bahas bahwa yang menemui manusia selalu Allah anak, selalu anaknya yang tunggal. Penampilan Kristus di Perjanjian Lama. Sementara itu yang bisa dijawab. Nggak tahu kalau berkembang lagi nanti. Tapi selalu Allah mengutus anaknya yang tunggal, selalu itu. Ya. Ya, terima kasih. Oke, Tuhan berkati. Ya, selanjutnya ada Bapak Bayu Hakenka. Silakan Pak Bayu. Pak Bayu, silakan. Ya, shalom Pak. Ya, shalom. Ini ada pertanyaan sedikit tentang bait suci ya, yang tadi Pak Wiknya udah jelasin gitu. Ya. Di Perjanjian Lama ini bait suci itu diidentifikasi kalau saya lihat tuh dengan bangunan, dengan ritual, persiapan. Ya. Kemudian di Perjanjian Baru itu tadi dijelaskan bahwa bait suci itu adalah diri kita sendiri, tubuh kita gitu ya. Ya, yang di bumi, ya. Iya, betul. Artinya bait sucinya sebetulnya kan intinya sama, Pak ya? Sama. Maksudnya sama, mengarah kepada Allah gitu ya. Ya. Artinya di Perjanjian Lama pada saat itu, apakah memang bangsa Israel belum bisa menangkap perihal yang akan kemudian di Perjanjian Baru, Allah yang kemudian di Perjanjian Baru, apakah bangsa Israel itu masih dalam proses pembentukan iman, sehingga ketika di Perjanjian Baru itu baru tersingkap di Perjanjian Lama. Itu saya mau tanya yang pertama. Yang kedua, yang pertama Tuhan dulu Yesus deh, ini nanti kan, saya lupa ya, nanti. ya. Ya, oke. Jadi memang dulu belum tahu. Seandainya Tuhan Yesus tidak inkarnasi, nggak ada yang tahu juga itu akhirnya. Makanya Alkitab mencatat bahwa Perjanjian Lama itu bayangan yang akan terjadi di Perjanjian Baru. Hanya bayangannya. Tubuhnya adalah Perjanjian Baru gitu. Jadi bait Allah itu benerannya yang di Perjanjian Baru. Sebenarnya bait Allah itu adalah Kristus. Nah, dalam hal ini kita sekarang bait Allahnya, tubuh kita gitu. Sama, tabernakel juga bayangan. Benerannya tubuh kita. Sama, tabut perjanjian juga bayangan. Benerannya ngapain urusan dengan hal fisik gitu. Sama, Artinya Taurat itu bayangan yang akan terjadi. Taurat ditulis di 2 loh batu. Nanti akan ditulis di akal budi dan hati. Nah, terus begitu. Jadi polanya begitu. Artinya baru terrealisasi di Perjanjian Baru semua ya, Pak ya? Ya. Artinya bangsa Israel yang dulu berarti belum bisa, artinya belum ada bayangan visualisasi untuk bisa akan ada Perjanjian Baru yang demikian ya. Betul. Meskipun sudah dinubuatkan ya. Betul. Maksudnya kelahiran Tuhan kan akan dinubuatkan di Perjanjian Baru. Kan dulu. Sekarang saja bangsa Israel banyak yang nggak menerima Yesus masih. Iya ya. Iya. Enggak, yang jadi pertanyaan, kok dia kan sudah berbentuk Bible gitu ya. Maksudnya kan artinya kan transisi dari Taurat ke Bible yang sekarang ini kan artinya sebetulnya kan ada rekam jejaknya. Ya. Kok dia masih tetap ngeyel, bisa nggak percaya sama Tuhan itu kayak gimana gitu? Karena mereka menolak Perjanjian Baru. Begitu dia menolak Perjanjian Baru, selesai dah. Nggak percaya semua berarti. Gitu. Itu sebabnya. Jadi salah satu anak bimbingan saya ada yang menulis, saya suruh buat tesis, mengapa Israel tidak percaya Yesus. Apa sih sebabnya? Iya, iya. Itu menarik tuh. Gitu. Ya. Baik, Pak Yuknya. Udah coba saya gali lagi deh. Nah, yang kedua. Terima kasih banyak. Udah, itu aja. Yang kedua, tadi saya sebenarnya udah ada kaitannya sih
antara nubuatan tadi, sebetulnya nubuatan bahwa Tuhan itu memang sudah ada di perjanjian lama, cuman bangsa Israel ini masih belum bisa membayangkan itu, dan dia udah tahu gitu loh bahwa ini akan menjadi hero-nya dia, someday dia akan jadi hero gitu kan. Terus kemudian di perjanjian baru ternyata Tuhan Yesus sendiri, apa yang dibayangkan ternyata tidak sama sekali menjadi hero gitu, justru sebaliknya kan. Itu kan berarti kan kontradiksi sama pemikirannya Ya, bangsa Israel itu sendiri. betul. Kemudian dia menolak Tuhan. Ya. Menolak Tuhan. Tapi sebagian daripada bangsa Yahudi itu sendiri ada yang menerima ya Pak ya? Ada dong, ada. Oke. Ada mesianik menerima. Baik. Oke Pak, terima kasih Pak Wiknya. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya. Selanjutnya ada Ibu Yuliana. Ya, silakan Bu. Halo, selamat malam Pak Wisnu. Shalom, selamat malam. Yang menanya Pak, pencerahan. Saya pernah melihat di YouTube itu kalau ada anak-anak Tuhan yang Tuhan, tapi ada tabut perjanjian, begitu kali ya, serafim, kerubim, begitu Pak. Artinya itu ada di altarnya, begitu. Nah, itu bagaimana Pak? Maaf Bu Yuliana, tadi putus-putus sedikit. Bagaimana? Iya, memang di sini tinggal. Iya, artinya anak-anak Tuhan yang melakukan penyembahan, tapi di altarnya itu ya ada serafim, kerubim, begitu Pak. Jadi mungkin perjanjian itu ya Pak, artinya dipertunjukkan juga begitu. Gimana menurut Bapak? Jadi begini, setelah sampai ke perjanjian baru, penyembahan yang benar itu dalam roh dan kebenaran, sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Nah, anehnya zaman sekarang ini banyak Kristen yang kembali ke perjanjian lama. Ada yang buat baju imam-imaman, ada yang ini, yang itu, ritual perjanjian lama. Itu sangat aneh, tidak mengerti kebenaran. Padahal penyembahan yang benar dalam roh dan kebenaran. Kok kembali lagi ke ritual? Nah, sebaiknya tidak. Seperti gini loh Bu. Kalau orang mau bagaimana cara lawan setan, cari ayat-ayat tertentu, bikin ramuan, yang aneh-aneh begitu. Yang lawan setan itu ya kita, roh Allah ada dalam diri kita, nggak mungkin setan menang lawan kita gitu loh. Nggak perlu minyak urapan, apalagi garam, aneh-aneh bikin ramuan yang enggak gitu. Justru roh Allah tinggal dalam diri kita, kita jadi man of God. Setan pun harus lari sama kita. Gitu. Malah bikin jimat-jimat rohani yang baru. Gitu Bu Yuliana ya. Sinkritisme kah Pak? Nah, itu sinkritisme atau apa ya namanya ya? Kalau sinkritisme kan dicampur dengan perdukunan lain. Ini enggak sih, ambil dari perjanjian lama lah, terus ngarang-ngarang sendiri lah teorinya. Gitu. Ya itu, nggak tahu namanya apa itu. Ya. Terima kasih banyak Pak Wik. Oke. Ya, selanjutnya ada Bapak David. Silakan Pak David. Pak David. Oke. Unmute dulu Pak. Ini menarik sekali topik hari ini, terutama berhubungan dengan bahwa di perjanjian baru itu bait Allah itu adalah kita sendiri dan roh Allah ada di dalam kita. Itu adalah penggenapan apa yang dinubuatkan di perjanjian lama, bahwa aku akan memberikan roh yang baru, hati yang baru. Begitu kan Allah kepada, kalau nggak salah, kepada Yesaya dan beberapa nabi besar begitu. Nah, sementara ada beberapa penafsir mengatakan kalau memang demikian, seolah-olah kita berhubungan dengan roh Allah, kemudian apakah dengan roh Yesus, roh Kristus, seolah-olah kita nggak perlu lagi itu belajar Alkitab, karena ya kita berhubungan langsung dengan roh Allah begitu. Saya sendiri sih tidak setuju dengan demikian begitu, seolah-olah menafikan perjanjian lama sekalipun, atau apalagi perjanjian baru. Kalau menurut Pak Wi gimana? Oke, baik. Jadi yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12.
Ya. Yang menerimanya diberi kuasa. Kuasa di situ kurang tepat terjemahnya. Diberi hak istimewa. Right, exousia. Exousia. Diberi hak istimewa itu apa? Satu, ditebus di kayu salib. Kedua, dimeteraikan Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran yang utuh. Memimpin. Sementara itu manusia bukan robot. Memimpin di sini mengarahkan. Kalau manusia bandel ya nggak mau diarahkan ya tetap nggak terjadi. Nah, yang ketiga, manusia nggak bisa berubah otomatis. Harus belajar firman kebenaran supaya mengerti kehendak Tuhan. Nah, jadi tidak mungkin orang yang bicara aku mendengar suara Tuhan, tapi dia tidak mengerti kebenaran. Itu pembohong dia berarti. Bisa dipilih deh, pembohong atau halusinasi gitu aja. Yang ketiga ada sih, ditipu oleh setan. Dia dengar suara tapi suara setan itu. Karena Itu nggak yang mungkin saya khawatirkan. nggak Itu mungkin yang Tuhan saya khawatirkan. mengkhianati firman-Nya kan nggak mungkin. Betul. Ya. Itu yang saya khawatirkan itu ada kalau nggak salah dalam pengajaran sebuah aliran kekristenan juga di Indonesia, dari Watchman Nee, gitu, dari Tiongkok ya, Watchman Nee itu mengajarkan seperti itu. Jadi ada beberapa sohib saya yang sudah berpikir ke arah sana. Aduh, saya khawatir begitu, karena kalau berhubungan dengan istilah quote unquote roh yang kita tidak tahu gitu juntrungannya, kan malaikat itu kan bisa artinya iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Ya. Kemudian kalau kita tanpa dasar firman Tuhan yang kokoh, mana bisa membuktikan begitu kan bahwa ini benar dari Allah atau memang ini datangnya dari si setan. Itu yang saya khawatirkan. Ya, ini Gitu. gini, saya pernah khotbahkan judulnya hermeneutik bagian pertama. Di situ saya bahas bahwa Yesus sendiri tidak bicara aku mendengar suara Bapa loh. Yesus sendiri ketika berhadapan dengan setan pakai ayat Alkitab. Jadi perang ayat, Pak. Si setan bilang, "Bukankah ada tertulis?" gitu. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Sebab ada tertulis," dibalas lagi. Balas-balasan ayat tuh, ambil dari Perjanjian Lama. Itu tertulis di Matius tuh, ada. Nah, itu saya jelaskan satu persatu tuh. Tuhan Yesus sendiri strict pada ayat. Lah kok manusia zaman sekarang lebih sakti? Itu Nggak dia. belajar Alkitab. Itu dia. Dan saya tahu bahwa Yesus ketika menjadi anak-anak itu, dia itu diasuh oleh dididik secara Taurat oleh Yusuf. Betul. Begitu anak kan? Taurat. Jadi anak Iya, Taurat. anak Taurat sampai ke umur 12 tahun bisa Betul. bisa berdiskusi dengan imam besar di Bait Allah itu bukan sesuatu yang mistis. Betul. Gitu. Betul. Thank you. Saya hanya perlu itu penguatan itu saja, Buksu. Ya. Thank you. Soal suara Tuhan itu memang ada, tapi bukan berarti Alkitab nggak sama sekali. Lo denger tok itu udah kok enak kok. Betul. Kalau itu sih bohong menurut saya. Karena saya melihat justru sebenarnya ada satu kecenderungan untuk mempelajari Alkitab, gitu. Ada kecenderungan untuk melewati, ya, tidak mau belajar sebenarnya begitu. Jadi saya selalu ngomong, ya kita harus bicara juga pada teks betul, konteks juga betul, gitu kan, pada bahasa asli Alkitab begitu, pada sejarah, gitu kan, bagaimanapun Allah memakai kebudayaan gitu kan. Gitu di dalam konteks sejarah bangsa-bangsa yang pada waktu itu. Nah, itu juga kan harus diperhatikan, dipertimbangkan. Tetapi mereka berpikir ribet gitu seolah-olah. Jadi karena kita berbicara dengan sudah punya Roh Kudus gitu. Saya tinggal berdiskusi dengan Roh Kudus, fine, that's all gitu. Nah, ini sesuatu yang buat saya itu bahaya begitu. Itu sebenarnya orang malas yang pertama. Betul. Yang kedua, pembohong. Yang kedua. Orang begitu biasanya menghina teologi. Buat apa teologi? Tolologi katanya begitu. Tapi hari ini mereka pasang gelar, bukan gelar beneran. Honoris causa doktornya tapi ditulisnya nggak ada HC-nya. Nggak beretika semua orang itu. Kalau dokter tulis dokter, kalau enggak ya nggak usah. Nggak penting kok gelar. Kenapa kok mesti nipu gitu? Doktor, padahal honoris causa padahal. Nggak sekolah ya. Tapi ditulisnya tanpa honoris causa. Coba. Berani nggak punya etika begitu. Tapi mereka punya pengajaran yang lumayan seperti doktrin begitu. Boksu itu, waduh saya lihat
baca rada-rada memang kalau buat saya mungkin Bang, orang yang nggak ngerti ke ranah mereka bingung-bingung, membingungkan begitu. Begini, kalau ada suatu ajaran muter-muter susah dimengerti, kita perlu curiga. Ya. Sebab kebenaran itu harus disampaikan direct, nggak muter-muter. Perhatikan kalau saya ngajar, direct. Kalau muter-muter itu ngeles dia, Pak. Ngepas-ngepasin. Ya, saya udah lihat kok buku-bukunya. Muter-muter nggak karuan. Itu dia. Tahu ya. Tahu saya. Satu ada yang muter-muter, satu yang mistik banget, udah nggak pakai akal. Benar. Jadi dibawa kedua arah itu, satu muter, satu mistis, begitu. Ya. Jadi saya perlu ilmu nih dari Boksu nih, how to defend mereka ini. Nah, saya sarankan ikut itu Pak, yang Kamis seri kebenaran. Oh sudah. Oh sudah, oke. Sudah. Pelan-pelan tuh Pak, terus nanti lengkap. Thank you. God bless Pak. Tuhan berkati. Ya, berikutnya. Pak Wignya, mohon maaf sebelumnya ini udah jam 8:30, lanjutin 2 terakhir ya Pak. 2 lagi terakhir nih, ya. Oke, makasih Pak. Ya. Selanjutnya ada Bapak Gustiawan Andreas, Pak. Ya, Oke, selamat malam Pak Wignya. Tubuh kita kan bait Allah ya, bait. Nah, apa bedanya tubuh kita bait Allah dengan bait Roh Kudus? Oke. Jadi itu cuma istilah, Pak. Bait sama Allah ya? itu artinya apa? Di dalamnya ada Allah, yaitu Roh Allah. Roh Allah itu ya Roh Kudus, sama saja. Oke. Terus begini Pak, kalau di dalam tubuh kita ada Roh Kudus, kita nggak bakalan bisa berbuat dosa dong? Kita bukan robot, Pak. Kita didampingi namanya. Jadi kita berbuat dosa bisa. Tapi Roh Kudus berduka, Pak. Kalau terus-menerus nggak mau tobat, ditinggal sama Roh Kudus, tamat kita, Pak. Makanya firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Gitu. Kalau kita berbuat dosa, terus bertobat, terus berbuat lagi, Pak. Tapi kan kita punya hati itu ingin bertobat terus gitu, Pak. Tapi Nggak bisa. Nggak bisa gitu, Pak. Oke. Baru bangun sebentar, jatuh lagi itu, Pak. Itu artinya tidak takut Tuhan, Pak. Tidak niat. Itu aja. Tapi kalau masalahnya kecil, Pak, mungkin bisa ya, Pak ya? Kita bisa bangun gitu ya. Nggak ada alasan, Pak. Tidak ada alasan. Tuhan bilang tidak ada alasan. Mutlak kalau kita ditebus, kita harusnya mati binasa. Sekarang dikasih kesempatan. Kok masih berani ya? Udah deh, nggak ada yang bisa tolong. Karena kesempatan diberikan kepada setiap kita. Nggak boleh kita punya alasan apapun. Gitu. Terus begini Pak, kalau kita ya tergerak gitu ya, tergerak ingin membantu, tapi kemampuan kita itu terbatas ya. Jadi kita itu kemampuan saja Pak, sesuai kemampuan. Ya, sesuai kemampuan ya Pak ya. Iya, nggak masalah itu. Tetapi yang orang yang yang perlu pertolongan itu umumnya ya sebegitu, tapi kita mampunya cuma sebegini gitu Pak. Iya nggak apa-apa, semampu kita aja. Semampunya ya Pak ya. Ya dong, nggak ngapain maksa-maksa. Setiap orang dituntut sesuai kemampuannya. Oke. Ya. Terus yang ini terakhir Pak ya, ini rada menyimpang ya Pak ya. Ini mundur ke belakang pisan ya Pak ya. Kalau waktu peperangan di surga ya Pak ya, sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, nah peperangannya itu gimana Pak? Berbentuk fisik atau kayak film Marvel gitu ya? Perang gitu ya? Atau gimana Pak itu sampai iblis jatuh dibuang ke bumi itu? Oke, itu tidak jelas. Apakah ada fisiknya atau roh saja atau bagaimana? Kita terima jadi saja. Jadi pokoknya terjadi peperangan, gitu aja. Ya, kan kita tidak tahu, nggak ditulis Alkitab. Oke? Oke, Pak. Terima kasih. Tuhan berkati. Terakhir. Ya, selanjutnya ada Bapak Antonius. Silakan Pak Antonius. Malam Pak Wignya. Selamat malam. Pak Wignya mau nanya. Kita tahu bahwa bait atau tabernakel itu adalah satu simbolik. Ya. Nah, sedangkan bait Allah yang ada di dalam tubuh kita ini adalah nyata adanya.
Ya. Nah, saya minta penjelasannya dari Pak Wignio, kira-kira bagaimana Pak ini? Oke, baik. Jadi tabernakel yang di Perjanjian Lama itu adalah fisik juga, bukan simbolik tadinya. Tapi itu dimaksud sebagai bayangan yang akan terjadi sebenarnya, yaitu zaman sekarang ini, setelah Kristus mati. Yaitu kita. Tabernakel itu tubuh kita, di mana Roh Allah atau Roh Kudus bersekinah dalam tubuh kita, hadir dalam tubuh kita. Sehingga kita diharapkan menjadi anak-anak Allah, man of God. Bukan orang yang beragama, ritual ini, ritual itu, bukan begitu. Tapi seluruh tubuh kita menyenangkan Dia. Kira-kira gitu, Pak. Jadi ibadah itu bukan seperti zaman dulu. Ibadah itu sekarang, apapun yang kulakukan untuk Tuhan. Itu ibadah. Oke, pertanyaan berikutnya begini Pak. Kita tahu bahwa zaman dulu atau Perjanjian Lama dikatakan bahwa Allah bersama-sama dengan umatnya. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang ini? Orang lain yang di luar Tuhan, apakah Allah juga bersama mereka? Oke. Khusus untuk yang menerima Tuhan Yesus, itu diberi Roh Kudus. Dan khusus yang menerima Tuhan Yesus pasti belajar Alkitab. Yang nggak menerima pasti nggak menerima Roh Kudus, nggak terima Alkitab juga. Itu bedanya. Nah, makanya orang yang percaya digarap secara khusus karena disertai Roh Kudus. Orang yang tidak percaya ya ditegur dan sebagainya, tapi tidak seperti orang percaya. Kalau orang percaya dididik keras supaya sempurna jadi anak-anak Allah. Gitu. Jadi beda. Beda. Jadi ada perbedaannya Mbak ya? Sangat jelas bedanya. Jadi dikatakan sangat jelas bahwa ada perlakuan khusus buat orang yang terima Roh Kudus. Ya. Kira-kira ciri-cirinya apa Pak? Ciri-cirinya, ia akan mengerti kebenaran dalam jangka panjang. Ia akan mengenakan kodrat ilahi, istilahnya. Sehingga apapun yang ia lakukan beda dengan orang dunia. Sifatnya beda. Semuanya beda. Orang akan mengalami perubahan yang luar biasa kalau mengerti kebenaran dan mau dipimpin Roh Kudus. Pasti beda. Dan bedanya lagi, setan mana bisa mengganggu orang percaya. Diguna-guna juga nggak bisa, Pak. Di tenaga dalam juga nggak bisa. Dihipnotis juga nggak bisa. Karena ada Roh Allah dalam diri kita. Bukan manusianya yang hebat, bukan. Karena penyertaan Tuhan. Oke, terima kasih Pak Igno. Oke, Tuhan berkati ya Pak. Amin. Malam ini panjang juga ya. Sudah habis Pak. Habis ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, malam ini sudah habis. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, sehingga kami semua sadar bahwa tubuh kami adalah bait Allah. Sehingga kami pun sadar bahwa kami harus beribadah dengan seluruh hidup kami, dimanapun, kapanpun, di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan kalau kami dijadikan bait Allah. Terima kasih. Malam ini mohon berkati semua apa yang kami lakukan melalui channel-Mu ini Tuhan, gereja-Mu di tempat ini. Sehingga banyak orang semakin tertarik dan mengerti kebenaran, belajar kebenaran demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, malam sudah semakin larut, kami mau sudahi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.